kabar baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Baik, Ibu. Ibu hari ini Ibu akan melakukan coaching kepada coach Ibu. Nah, untuk itu Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan menjelaskan rubrik penilaian pada saat proses coaching nanti Ibu. Nah, adapun rubrik penilaian yang Ibu harus lengkapi dalam coaching Ibu, ada beberapa indikator penilaian yang akan saya nilai ya. Apakah proses coaching Ibu sudah sesuai dengan alur TIRTA, di mana Ibu akan menyampaikan atau menanyakan kepada coach Ibu apa tujuannya, kemudian bagaimana identifikasi masalah, dan di tahap ini Ibu harus mengajukan pertanyaan berbobot, dan kemudian Ibu harus mempertanyakan aksi nyata dan menanyakan komitmen atau tindak lanjut dari rencana yang dibuat oleh coach Ibu itu. Nah, saya juga akan menilai bagaimana 3 kompetensi coaching yang Ibu sudah pelajari, bagaimana Ibu bisa presence atau hadir sepenuhnya, kemudian menghadirkan metode rasa, dan juga bagaimana keterampilan Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Dan Ibu juga harus sudah memahami prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baiklah Ibu Fitri, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Kompetensi coaching apa yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan nanti? Jadi ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Salah satunya itu melakukan coaching dengan tahapan alur TIRTA, kemudian hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan coaching dengan aktif, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot ketika melakukan proses coaching itu. Baik. Nah, jadi bagian kompetensi mana ini Bu yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Menurut saya, hal yang ingin Ibu observasi dalam proses ini, saya ingin melihat bagaimana kemampuan saya ketika melakukan pertanyaan berbobot Ibu. Apakah sudah sesuai atau belum sesuai gitu. Ya, baik Ibu. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, dalam proses coaching nanti, apa indikator keberhasilan proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah berhasil begitu? Saya merasa saya ingin melihat coaching memberikan solusi dari permasalahannya dengan cukup signifikan dan baik Ibu. Jadi itulah dia indikator saya. Baik Ibu. Jadi setelah ini Ibu akan melakukan coaching, silakan Ibu lanjut, semangat ya Ibu ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Pak Rogres. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bapak gimana kabarnya Pak? Biasa. Oh iya Pak, hari ini kita akan melakukan coaching sesuai dengan jadwal yang kita janjikan kan Pak? Nah, jadi saya tanyakan kembali Bapak, kira-kira agenda kita pada hari ini apa aja itu Pak? Kira-kira ada masalah apa Bapak yang Bapak alami sehingga kita lakukan coaching ini? Jadi saya punya permasalahan Bu. Di dalam kelas itu saya mendapatkan siswa saya itu sering mengganggu temannya. Jadi khususnya untuk siswa perempuan itu dia sering mengganggu mengambil pensilnya, terus pensil itu dipatahkan, otomatis si perempuan ini menangis begitu. Nah, jadi saya ingin berbincang sama itu, bagaimana siswa ini yang saya dapatkan itu permasalahan di dalam kelas saya. Berarti permasalahan Bapak ini terhadap siswa Bapak yang mengganggu temannya seperti mengambil pensil temannya ketika sedang menulis itu Pak? Sedang dalam pembelajaran. Oh, sedang dalam pembelajaran ya Pak ya. Nah, jadi kira-kira hal apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita pada pagi hari ini Pak? Jadi saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara mengubah perilaku kesenian ini kan itu, dan khususnya bagi siswa yang suka mengganggu teman-teman di kelas. Berarti perubahan itulah yang ingin kita tingkatkan supaya tidak ada lagi kendala Bapak terhadap masalah itu ya Pak ya. Jadi Bapak, di sini saya ingin mengidentifikasi permasalahan yang Bapak dapatkan.
bagaimana situasi siswa yang Bapak alami tadi ini di kelas saat ini seperti apa dia gambarannya? Jadi ketika proses pembelajaran gitu, jadi sering itu anak-anak ini sudah berlama gitu. Jadi ketika belajar selalu ada masalah dalam kelas dengan satu orang yang sama. Jadi siswa laki-laki ini memang udah sering sekali mengganggu siswa perempuan. Gitu ya Pak. Jadi siswa perempuan ini sering sekali dia mengadu. Jadi apa? Jadi makanya saya berdiskusi sama ibu supaya solusi seperti apa. Begitu. Kalau boleh saya tahu Pak, anak kita ini siapa namanya Pak? Namanya si Richard, Oh si Richard, kelas berapa deh itu Pak? kelas 72. Oh kelas 72. Oh padahal di kelas 72 itu banyak sekali anak-anak yang pintar ya Pak ya. Karena kan di dalam itu aktif semua gitu. Cuma dia ini anaknya satu ini, dia aktifnya bukan kelas pelajaran. Dia aktif mengganggu aja bu, gitu. Mengganggu mengambil pensil, karena kemarin dia kita gitu. Jadi itu yang membuat saya bagaimana sih gitu. Makanya saya berbincang dengan ibu supaya mendapatkan solusinya gitu. Oh, iya iya. Jadi Pak Rogres, kira-kira apa ya yang mempengaruhi kenapa si Richard itu sering melakukan itu? Kalau saya lihat gitu ya, yang pertama yang pengaruh itu dia tidak punya teman gitu. Jadi teman-temannya itu memang tidak suka dengan dia berteman gitu. Dengan cara apa? Tapi itu selalu suka saling mengganggu. Tapi Richard itu mencari perhatian kepada temannya itu dengan cara mengganggu khususnya perempuan. Karena siswa perempuan ini tidak suka dengan tindakan si Richard ini karena merasa terganggu karena dia merugikan, disini dikatakan, disini tugasnya juga diambil, dikatakan juga seperti itu. Cukup rumit ya Pak ya. Jadi menurut Bapak ini ya, situasi yang Bapak inginkan di kelas itu seperti apa? Saya ingin menginginkan situasi kelas yang sepertinya saling menghargai, saling menghargai sama temannya, tidak mengganggu temannya, supaya pembelajaran yang saya inginkan itu atau suasana belajar itu berjalan dengan baik. Khususnya sih kita supaya diikuti sesuai dengan aturan pengajaran kelas. Oh, jadi di sini kira-kira lagi nih ya Pak ya, gambaran Bapak ke depannya apa ya yang bisa membuat harapan Bapak itu terwujud dengan cara apa misalnya? Jadi ini setelah karena ini kasusnya sudah lama bu ya, dan kebetulan saya masuk dalam kelas ini baru semester ini. Dan saya berencana, saya perhatikan belum ada kesepakatan kelas. Jadi saya berencana ingin membuat kesepakatan kelas. Jadi dengan kesepakatan kelas itu mereka yang sendiri yang membuat apa saja yang akan ditulis di kesepakatan kelas tersebut. Khususnya budaya positif lah, seperti tidak mengganggu temannya, atau menjaga kebersihan, menjaga harga teman-teman bangku, itu rencana saya. Yang kedua, saya berencana bermain peran gitu. Bermain peran itu seperti apa? Jadi saya menayangkan video peran yang seperti peran yang berperilaku baik, peran yang tidak berperilaku baik. Jadi nanti dari video itu mereka bisa tahu gitu, bahwa perilaku itu seperti apa, perilaku yang tidak itu seperti apa. Itu rencana saya. Jadi ada dua rencana yang saya akan lakukan di dalam proses ini. Yang pertama kesepakatan kelas, dan kedua itu adalah bermain peran. Seperti itu. Jadi dalam rancangan Bapak itu antara kesepakatan kelas dan bermain peran, menurut Bapak hal yang mana yang paling memungkinkan tercapainya harapan Bapak tadi supaya si anak itu tidak mengganggu temannya? Nah, jadi saya sudah juga berpikir juga seperti itu. Rencana pertama yang akan saya laksanakan itu adalah pertama membuat kesepakatan kelasnya. Karena mungkin minggu depan saya juga masuk di kelas kedua ini, saya akan melakukan kesepakatan kelas dulu. Nanti untuk selanjutnya saya akan lanjut dengan video pemain peran itu. Itulah rencana saya bu, yang pertama saya lakukan. Jadi mau dijalankan keduanya ya Pak ya? Iya, dia bertahap dia begitu. Jadi menurut Bapak nih ya, kan kira-kira apa yang harus Bapak siapkan supaya kegiatan Bapak lakukan ini berlangsung dengan baik? Yang pertama itu saya kan mengumpulkan dulu ya siswa-siswa yang ada dalam kelas, terus khususnya karena saya kan belajar olahraga. Jadi kalau kita mendiskusikan itu soal kesepakatan kita yang di lapangan itu suasana juga kurang menarik. Jadi saya buat seperti
karton gitu di depan gitu. Jadi saya bikin kesepakatan kelas. Jadi semua kami itu bersama-sama menempelkan apa yang menjadi kesepakatan kelas kita. Terus nanti saya akan menentukan apa saja yang menjadi poin-poin kesepakatan kelas di dalam kelas gitu. Seperti itu. Berarti kesepakatannya duluan gitu ya Pak ya buat kita kegiatan. Jadi nanti dari kesepakatan kelas itu mereka akan menunjukkan budaya positif. Contohnya tidak mengganggu teman lagi, karena mereka sudah membuat kesepakatan itu dengan mereka sendiri yang buat gitu. Karena mereka sendiri yang menciptakan itu. Jadi tidak saya sendiri yang membuat. Jadi menurut saya membuat kesepakatan kelas dulu, baru nanti selanjutnya saya bermain kelas. Kira-kira seperti itu lah. Baik, cukup ini ya Pak ya. Nah, jadi Bapak ini kira-kira siapa saja yang terlibat dalam kegiatan kesepakatan kelas dan bermain peran itu Pak? Apakah ada orang lain di luar kelas kita? Nah, untuk bermain apa tadi untuk kesepakatan kelas ini, yang pertama saya akan melibatkan juga yang lain yang masuk di kelas, karena supaya setiap yang masuk punya kesepakatan masing-masing. Dan saya akan diskusikan juga untuk wali kelasnya gitu, wali kelas dua ini, karena memang sudah banyak juga program-program guru seperti itu. Dan kami juga sudah sepakat dengan rekan-rekan sejawat juga membuat seperti itu kesepakatan kelas tadi. Jadi di seluruh guru juga harus terlibat di sini ya Pak ya. Nah, untuk itu Bapak, apa yang dilakukan setelah kesepakatan kelas ini sudah berlangsung? Kira-kira ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Jadi kalau sudah kesepakatan kelas ini sudah berjalan dengan baik, disitulah Bu saya akan lanjutkan dengan program tadi Bu. Dan dengan nanti anak-anak ini saya akan video bagaimana itu video berperilaku yang baik, bagaimana video berperilaku yang kurang baik. Nah, dari situ nanti ada kelanjutannya juga kesepakatan itu dengan perang. Itulah rencana dua rencana yang saya rencanakan. Bagus sekali itu Pak rencananya. Harapannya bisa tercapai ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak bagaimana cara Bapak untuk memastikan bahwasannya semua ini berjalan dengan baik Pak? Yang pertama itu kalau kita sudah berdiskusi dengan rekan sejawat dan juga sudah mendiskusikan menjelaskan kepada siswa, maka kesepakatan kelas ini pasti akan berjalan dengan baik. Iya. Karena apa? Karena memang semua guru juga akan memberikan tindakan positif aturan kesepakatan kelas masing-masing seperti itu. Itulah kira-kira. Masya Allah, berarti sudah dapat ya Pak pencerahan yang kita sampaikan dari coaching ini ya Pak ya. Kira-kira kalau kita simpulkan menurut Bapak apa yang bisa Bapak simpulkan dari sesi percakapan kita pada pagi hari ini Pak? Jadi dari percakapan kita hari ini saya berharap saya dapat solusi supaya tindakan yang kurang baik dari kelas itu bisa berubah menjadi kelas yang baik. Nah, jadi di sini Pak, kesepakatan kelas yang ingin dirancang itu sudah cukup baik Pak. Kemudian juga bermain perannya ini juga akan berhubung dengan ininya, dengan kegiatan kesepakatan tadi, sehingga si anak kita tadi si Richard ini tidak lagi mengalami mengganggu teman gitu ya kan Pak ya. Sudah berbuat sama ya. Jadi memang ini menurut saya dari beberapa identifikasi dan rencana yang akan Bapak sampaikan ke depannya, kegiatan ini sudah sangat-sangat baik jika memang kita terlibat semua, bahkan dari wali kelasnya tadi Bapak sampaikan. Jadi nanti kita akan melakukan pembicaraan ke depannya setelah Bapak lakukan di kegiatan di kelas ya Bapak ya. Nah, jadi untuk sesi ini apakah Bapak mendapatkan solusi dari apa yang kita bicarakan, kita diskusikan pada pagi hari ini Pak? Terima kasih Bu Fitri untuk pertemuan kita kali ini. Saya merasa senang gitu bagaimana karena memang coba saya begitu. Sama saya berdiskusi gitu. Ketika kita sudah berdiskusi di hari ini, saya lebih kuat untuk melaksanakan apa yang akan saya rencanakan. Pertama tadi itu kesepakatan kelas. Jadi dengan kita berdiskusi dialog pada hari ini, saya mendapatkan solusi yang baik, itu luar biasa dengan
perbincangan kita hari ini sangat bermanfaat. Terima kasih Bu Fitri. Iya Pak, jadi lebih kuat lah Iya, Bu. pendapat Bapak tuh lebih kuat karena apa yang Iya. saya kasih saran ya Pak ya. Nah, sama-sama Bapak, nanti ke depannya saya harap kegiatan yang Bapak rancang ini benar-benar terlaksana dengan baik, dan nanti setelah kegiatan berlangsung kita akan diskusi kembali ya Pak ya mengenai hasilnya ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Fitri. Siang Ibu Fitri. Selamat siang Ibu Tiu. Tadi saya sudah lihat pada saat Ibu melakukan coaching pada coaching Ibu. Nah Ibu, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ini Ibu. Ibu, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching. Apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Nah, jadi hal-hal yang sudah saya lakukan yaitu salah satunya melakukan coaching dengan tahapan tirta, kemudian saya juga sudah hadir sepenuhnya Ibu, kemudian saya juga mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan coaching, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot ketika tahapan coaching berlangsung. Baik Ibu, izin saya menyampaikan catatan observasi dari proses coaching yang Ibu lakukan. Ya, tadi sudah saya lihat bahwa Ibu sudah menerapkan alur tirta dan Ibu sudah menerapkan metode rasa pada saat proses coaching, dan yang paling penting tadi saya sudah lihat bahwa Ibu sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, ya, mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan sepenuh hati, kemudian Ibu sudah mengembangkan potensi. Nah, ada beberapa hal yang harus Ibu kembangkan, di mana tadi saya melihat bahwa alur tirta yang Ibu lakukan itu belum tersusun rapi, karena pada saat proses coaching tadi saya melihat Ibu kembali lagi di pertengahan alur, Ibu menanyakan lagi tujuan dari proses coaching Ibu. Nah, jadi bagaimana pendapat Ibu dengan penilaian saya ini? Gini ya Bu ya, terima kasih banyak Ibu sudah mengobservasi saya. Saya jadi merasa ada hal yang memang harus saya perbaiki dan ada hal yang memang sudah baik dari diri saya. Jadi saya merasa observasi ini sangat bermanfaat untuk saya Ibu. Bahwasannya saya menerima hal-hal yang Ibu sampaikan, baik itu hal positif ataupun negatif, sehingga saya merasa saya perlu memperbaiki diri saya ke depannya untuk lebih baik lagi pada coaching-coaching berikutnya Ibu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya ini Bu. Kemudian, kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Dari hal yang Ibu sampaikan sebelumnya, saya merasa saya perlu mengembangkan metode alur tirta yang saya sampaikan lebih terarah lagi, supaya kedepannya saya tidak mengalami kendala lagi pada tahapan demi tahapan pada alur tirta itu Ibu. Ya baik Ibu. Nah, semoga kedepannya Ibu lebih memahami proses coaching ya dengan alur tirta, agar proses coaching yang Ibu lakukan untuk kemudian hari berjalan lebih baik lagi daripada hari ini. Baik Ibu, sekian pertemuan kita hari ini. Salam sehat, semoga kita bertemu kembali lagi nanti. Iya Ibu, dengan terima potensi kasih ya yang Bu. lebih mantap lagi. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Tiu.